Pastor Syah sama Pastor Tony Ronaldo. Selamat beribadah di tempat ini, selamat melayani, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan membacakan pengakuan iman pada pagi hari ini. Pengakuan iman, kami percaya bahwa satu, Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Dua, Allah adalah esa, hadir secara kekal dalam tiga ulum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga, Tuhan Yesus Kristus A, ilahi adanya. B, lahir dari seorang anak darah. C, hidup tanpa dosa. D, melakukan mujizat-mujizat. E, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya. F, bangkit secara badani. G, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. H, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. 4, oleh pelanggaran satu orang, Adam, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa, demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 5, keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. 6, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. 7, karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. 8, pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. 9, baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang yang memohon kepada Allah. 10, pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. 11, kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Visi, menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Misi, gereja yang memfasilitasi penyehatan, penguatan jemaat, pengerja, dan hamba Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Angkat hatimu, bawa itu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, indah maisika darah yang bayase. Haleluya. Mari mulai buka hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat nafas, buat kesehatan dalam hidup kami Tuhan. Yesus. Haleluya, inilah rinduku
kepadamu. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Oh, oh. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, kami rindu kepadamu pagi hari ini. Inilah rinduku kepadamu. Senang hatiku menyembahmu, Yesus. Amin, haleluya. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Mari kita berikan hati kepada Tuhan. Oh, oh. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, saya rindu haus akan Engkau Tuhan. Semuanya kami akan berikan kepadamu Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semua
saat ini memberkati kami semua. Mari semua katakan amin. Mari kita beri bersama-sama. Katakan di kiri kananmu, Tuhan Yesus luar biasa. Berikan salam di kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Kita memuji Tuhan karena Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya. Dan mulialah namanya, bersamalah kasihnya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hayu mati, kudus dan mulia, besarlah kasih-Mu Tuhan. Berkuasa selama-lamanya bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkat surga bumi. Amin. Memberikan kemuliaan-Mu. Amin. Oh, haleluya. Amin. Sama-sama katakan. Bersorak-sorai hayu mati, kudus dan mulia, besarlah kasih-Mu Tuhan. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi yang bertata, surga bumi sujud menyembah Dia. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan Dia yang memberi, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berkata surga bumi sujud menyembah Dia. Mari lebih lagi. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Amin. Yang berkata surga bumi sujud menyembah Dia. Surga bumi Tuhan, surga bumi sujud menyembah Dia. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus katakan Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Haleluya. Kita mau gerakkan badan kita pada pagi hari ini. Ikut saya di depan ya. Ikut gerakannya. Haleluya. Seperti ini ya. Ya. Aku jalan kebenaran, kehidupan. Kita
Dia menari bagi Tuhan. Ya. Di dalam namanya, di dalam nama Yesus ada keselamatan kita. Aku jalan. Di dalam siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Saya kemarin ikut acara menginjil 1 jam itu ada 1 menit. 1 menit dalam kita menginjil orang. Puji Tuhan, di sini ada 22 orang yang hadir, luar biasa. Mana bilangnya? Oh, saya benar-benar diberkati. Saya berapa kali ikut seminar penginjilan, tapi baru ini yang luar biasa. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan untuk pembicara kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Penuhi kami Roh Kudus, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan.
kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tangan kita sama-sama, serukan bersamaku, come besar Allahku, meningkat besar, oh besar Allahku, haleluya, namanya besar, takkannya umatmu, semuanya besar, haleluya, besar Allahku, namanya besar, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kita meningkat namamu pada pagi ini. Haleluya. Kita menjumpa Roh Kudus untuk memberi urapan yang sungguh baik untuk segala orang di sini, oh Tuhan. Kita meninggikan nama Yesus pada pagi ini. Dan Alkitab bilang bahwa bila kita meningkatkan nama Yesus, ajaib akan berlaku, mukjizat akan berlaku kepada setiap orang di sini. Haleluya. Tuhan, kita memuji namamu setinggi-tingginya pagi ini. Lord, what a joy and privilege. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan. God, for us to be in your presence. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. We had a privilege Kami ini adalah sebuah kehormatan to worship your holy name. Kami bisa menyembah nama-Mu yang kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. What a joy. Betapa luar biasa sukacita kami. What a privilege. Kehormatan yang besar. What a hope we have Pengharapan yang kami miliki. that we can come Hingga kami bisa datang to the house of God. dalam rumah Allah. In the matchless name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus yang perkasa. We give thanks and we pray. Kami bersyukur dan And berdoa. all God's people say, Umat Tuhan semua berkata, Amin. Haleluya. Haleluya. I want you to be seated in the presence of God. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Worship team, thank you. Tim pujian penyembahan, terima kasih, terima kasih. Bassist, you're wonderful. Ya. Pemain bass luar biasa. I just like the bass line. Ya, saya suka sekali bass line-nya tadi semua. All right. Hallelujah. Wonderful, wonderful. What a joy. Pastor Kennedy, thank you for this Pendeta Kennedy, terima kasih for this opportunity. untuk kesempatan yang diberikan. I'm all excited. Saya bersemangat. Amen. Amin. I want you to do me a favor. Nah, saya tolong saya ya. Okay, the person on my right. Mereka yang duduk di sebelah kanan saya, bagian kanan. Ya, Pilih dua orang ya, ini dua orang. Okay, the person on my right, ya yang sebelah kanan, turn to the left. lihat ke arah kiri. Jadi ke kanannya kalian. Orang sebelah. Oh, sorry. Two by two. Lihat ke kanan kirinya ya, berdua ya, berdua. Hanya orang yang kanan, yang sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu, dia sebelah kanan itu dia pandang orang yang sebelah dan bilang, "You look good today." Bilang, kamu ganteng hari ini, kamu cantik hari ini. Ya. Oke? Oke? Dapat ada. Sekarang sebelah sini, mau nggak? Dan orang yang sama juga, pandang yang orang sebelah and say, "I look better." Nah, terus bilang begini, tadi udah bilang kamu kelihatan ganteng atau cantik. Yang orang yang ngomong gitu bilang gini, tapi saya lebih ganteng, saya lebih cantik. Bilang sama dia. Amen. Amin. It's good to have a joy in the house of God. Ada Hallelujah. sukacita di rumah Tuhan. Haleluya. Saya berasal dari Malaysia. Memang lahir di Kuala Lumpur, ya. Sebab itu saya boleh bercakap ataupun berkhotbah dalam bahasa Malaysia ini. Oke, memang sedikit berbeda daripada bahasa Indonesia. Semalam saya memang minat nasi padang. Di Malaysia pun saya makan nasi padang juga. Semalam Pastor Tony bawa kita makan nasi padang, saya makan semua. Sampai malam ini sudah ada spiritual warfare. Ada Di malam sakit ada perut. peperangan rohani dalam bentuk sakit perut, sakit perut. 2-3 waktu 2 pagi tidak boleh tidur. Sampai nggak bisa Pastor tidur. Tony, Kekenyangan. di mana kau? Saya
bangun, tak boleh tidur, kita pergi ke tanda 2-3 kali. Nggak bisa tidur ke tandan, ke toilet, Yes. bolak-balik ke toilet. Oh, di sini Sini bilang toilet. oke. Tandan itu toilet. Oh, tandas itu toilet ya? Iya. Kita bilang tandas ya? Tidak. Oh, oke, alright. Lepas itu saya kena fight the devil dalam pagi-pagi itu. Ya, jadi berperang melawan iblis di kamar mandi pagi-pagi ya. Oh, but it was a joy. Ya, saya bersenang sudah, saya senang dari sini. Amen. Amin. I'm all excited today. The worship was wonderful. Pagi ini saya merasa luar biasa sekali, Di puji penyembahannya gereja luar kita, biasa. di gereja kita ialah di Shalom. Ya, gerejanya beliau di namanya daerah Shah Alam. Shalom, daerahnya ya. Tak berapa jauh daripada Kuala Lumpur. Itu Kuala Lumpur ialah ibu kotanya. Lepas itu Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam dan Klang. Ya, dan Klang ya betul ya. Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam dan Klang ya. 5 distrik harus Kecamatan, kabupaten atau kota. Jadi 5 ada di dalam Kuala Lumpur itu ada 5 daerah sekitarnya seperti kecamatan. Daerah betul lah, daerah yang betul. Jadi ada 5 daerah. Jadi di Kuala Lumpur ada lebih kurang 400 gereja. Sudah ada 400 gereja di Kuala Lumpur, ibu kota. Yang kota yang sebelahnya ialah Petaling Jaya, lebih kurang ada 280 gereja sudah ada di sana. Dan di Subang Jaya pula setiap bulan ada juga orang yang membuka gereja sebab tempat itu sangat populer. Dan juga Klang di mana saya berasal juga ada banyak gereja, lebih kurang 60 ataupun 80 gereja sudah ada. Tetapi di Shalom, Shah Alam. Shalom itu ialah nama Shalom itu dah nama Islam sudah. Jadi Shalom itu bukan senang untuk membina gereja. Jadi bila saya melanjutkan pelajaran teologi dan saya dihantar ke Shalom untuk membina gereja di sana. Jadi utus ke Shah Alam untuk merintis atau meneruskan satu gereja yang sudah ada Jadi, di Shah Alam. semasa Nggak ada saya orang ini- yang mau di sana. Ya, tidak. Sudah setahun tidak ada pastor yang pergi sana. Semua pastor pergi ke gereja, lihat gereja hanya ada 8 orang. Mereka tidak mau menjadi pastor. Jadi saya dihantar tahun 19 sebelum itu saya membuat ministry youth ministry ya. Jadi 1997 saya rasa saya pergi ke sana. Bulan Februari. Jadi semasa saya pergi ke gereja itu hanya 8 orang. Jadi lepas saya berkhotbah sore, ya, saya berkhotbah di sana dan 2 orang saya membaptis 2 orang di sana. Dan lepas itu, lepas 2 bulan, 8 orang itu dia meningkat kepada 20 orang. Wow. Alright. Saya membaptiskan 2 orang di water pula. Air. Selepas itu dalam lingkungan 6 bulan gereja itu meningkat 40 orang. Jadi tempat kita dah kecil. Memang gereja kita kecil sekali. Jadi dah ramai orang, sudah 40 orang. Lepas itu kita mengambil tingkat 1 dan tingkat 2, bermakna tingkat di bawah bahasa Inggris, tingkat di atas bahasa Mandarin. Gereja kita semuanya orang Mandarin, ya mereka rupa macam Kristen tadi itu. Mana Kristen? Oke. Mereka rupa Cina. Semua orang Cina di gereja saya. Hanya saya yang hitam. Jadi gereja kita membesar lagi. Jadi selepas saya rasa lebih kurang 2 tahun begitu. 2 tahun gereja kita sudah menjadi 80 sudah. Selepas 80 kita mengambil tempat yang lebih besar lagi. Bukan senang sewa yang tinggi, harga yang tinggi, tapi kita pergi juga melalui faith ya, mengambil kita iman kita. Ya, dengan iman. Iman? Dengan iman. Dengan iman. Cari gedung lebih besar dengan iman. Walaupun uangnya nggak ada juga. Kita masuk ke gereja tuh, right? Jadi kita beli ke kerusi yang baru, sound system yang baru, bukan senang. The leaders, how to say leaders? Pemimpin. Pemimpin gereja kita bilang pastor ini terlalu Majelis dia. budget terlalu tinggi kita. Saya kata kita kena buat ini. Kita ini sebab Tuhan membesarkan gereja kita dan kita perlu pergi ke tempat yang lebih besar. Jadi kita pergi ke tempat yang besar bukan senang, tetapi tak cukup, semua tidak cukup. Tetapi we had the presence of God. Kami punya hadirat Tuhan. Kami We percaya. worship God. Kami menyembah Tuhan yang besar. And the church, I think within 3 years, we broke the 100 mark. Ya, jadi setelah 3 tahun akhirnya bisa tembus angka 100 dari 8 orang Hallelujah. selama 3 tahun. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amin. Lepas tu then I think about I can't remember, another 2 years we broke 200 mark. Nah, 2 tahun kemudian tembus lagi 200 jiwa. Then kita selepas itu kita
kita mulakan 3 gereja outreach kita. Kita kemudian mau merintis gereja Ya, 3 outreach kita. tiga cabang perintisan Dan juga 1 drug rehab center. dan juga mendirikan 1 pusat rehabilitasi narkoba. Di drug rehab center kita ada lebih kurang 134 orang Jadi lelaki. ya, sekarang ada 134 orang Dari umur pasien 16 hingga 60. pecandu narkoba usia 16 sampai 60. But God is doing a great work. Ya, tapi Tuhan dahsyat melakukan mujizat yang luar biasa. Amen. Amin. We just last year we started a home center for autistic children. Ya, tahun lalu kami juga buka rumah penanganan untuk anak-anak autis. Yeah, so God is doing a great work. Ya, Tuhan sedang melakukan hal yang luar Let me biasa. tell you this. So many people don't want to go to Shalom. Jadi intinya begini, awalnya tuh nggak ada orang yang mau pergi ke daerah Syekh So now Alam. from Shalom we planted a church in the city in Petaling Jaya. Nah sekarang justru dari Syekh Alam kita bikin cabang baru di Petaling Jaya. Amen. Amin. Amen. Amin. No, we can be a small church, Ya biar aja kami mungkin dianggap gereja kecil, but we must have a big dreams. tapi kita tetap harus punya impian yang besar. Amen. Amen. Do you know why? Do you know why? Saudara tahu kenapa? Because we serve a great God. Karena Allah kita Allah yang besar. Hallelujah. Haleluya. Now, the God of the Bible Nah Allah di dalam Alkitab is El Shaddai. disebut sebagai El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai means mountain, El Shaddai itu artinya gunung. sufficient. Ya, lebih dari cukup. That God is strong and is sufficient. Hallelujah. Bahwa Allah itu kuat dan dia lebih dari cukup. In our weakness, Bahkan di dalam kelemahan kita sekalipun, God's strength is made perfect. kekuatan Tuhan disempurnakan, Amen. dinyatakan. So I'm encouraged to see all of you. Jadi saya merasa bersemangat melihat Bapak Ibu hari ini. I want you to continue to come and worship God. Saya mau mendorong saudara terus menyembah Tuhan di sini. I love the bassist. Ya, saya kayak favorit saya pemain bassnya hari ini. I just like his bass line. Ya, saya suka banget cara dia bermain. Fantastic. Luar biasa, fantastis. Hallelujah. Haleluya. Amen. Bassnya is also a musician. Dia musisi juga soalnya. Ya. I have a message for you this morning. Pagi ini saya mau bawa pesan Tuhan. All right. Praise be to God. Amen. Di Tuhan. Hallelujah. The message entitled Harvest, Heart for Harvest. Khotbah hari ini berjudul Heart for the Harvest. Hati untuk menuai jiwa-jiwa. Hati untuk menuai. All right. Heart for harvest. Ya, hati untuk menuai. Heart for harvest. Everybody come on. Semua katakan hati untuk menuai. Hati untuk menuai. One more time. Hati untuk menuai. One more time. Hati untuk menuai. Alright, I want you to turn your Bibles to Matthews bab 9, betul? Ya, Ayat pasal 35, Pasal 9. pasal 9 ya. Yes. It's the same, ya. Bab. Okay. Pasal 9 ayat 35 sehingga 38. Okay, would you please turn your Bibles to Matthew? Now if you don't have, I want you to turn your Bibles so you can read here. Ya. I can read. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Now, it's very important that we see that God went to all, semua kota. Nah, tolong diperhatikan di sini baik-baik bahwa Yesus berkeliling bukan hanya di kota tapi juga di desa. Jadi di Yes. kota dan desa semua dikelilingi Tuhan Yesus. Jesus went to all the cities and villages. Jadi Tuhan Yesus itu berkeliling ke semua kota tempat besar ataupun desa tempat kecil. Hallelujah. And dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahannya. Haleluya. Haleluya. Melihat orang banyak itu, when he saw the crowd, Ketika Yesus melihat orang banyak, melihat orang banyak itu, the Bible says, Alkitab berkata, your Bible says, Alkitab saudara berkata, he was moved with compassion. tergeraklah hati Yesus oleh belas He was kasihan. moved with compassion. Tergeraklah hati Yesus Now, oleh belas this is kasihan. what makes Jesus different. Nah ini yang membuat Yesus berbeda. When he sees the crowd, Kalau Yesus lihat orang banyak, the Bible says, Alkitab berkata, he was moved dia tergerak with compassion. dengan belas kasihan. Hallelujah. Haleluya. Then he said to his disciples, Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, the harvest truly plentiful, tuaian memang banyak, but the laborers, the next slide, yes. The harvest truly plentiful, tuaian memang banyak, but the laborers are few. tapi pekerja sedikit. Therefore pray the Lord of the harvest, Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai send tuaian, out laborers into the harvest field. supaya ia mengirimkan Father, pekerja-pekerja. we ask of your Holy Spirit, Tuhan, kami minta supaya Roh Kudus dicurahkan pagi hari ini. fill us today
Tuhan penuhilah kami hari ini. God, anoint our mind. Tuhan urapilah kami Tuhan. Lord, that your word become revelation to us. Supaya firman-Mu menjadi pewahyuan bagi kami. Jesus, Yesus, we are changed kami diubahkan, and challenged kami ditantang to experience you. untuk mengalami Engkau. In Jesus' matchless name, Dalam nama Yesus, we give thanks and we pray. kami berdoa dan bersyukur. And all God's people Semua yang say, percaya berkata, Amen. Amin. Amen. Amin. Now listen, I did some research Saya membuat sebuah penelitian that Jesus, bahwa Yesus throughout his 3 years of ministry, sepanjang 3 tahun pelayanannya, he would have walked 21,000 miles. ya, saudara, total dalam mil itu Yesus berjalan kaki 21.000 mil. In other words, 32 kilometers a day. Saya hitung ya, rata-rata 32 kilometer sehari Now Yesus listen, jalan. Pastor, what has to do with the statistics? Apa hubungannya sih Yesus sama statistik ini, Pak Pendeta? Listen, Nah, dengar baik-baik, perhatikan. what makes Christianity different? Apa sih yang membuat iman Kristen itu berbeda? Indonesia tidak berbeda daripada Malaysia. Nah, Indonesia is not different with Malaysia. We have all kinds of gods. Ya, kita punya segala macam jenis Tuhan dan dewa. All kinds of gods. Semua segala macam Tuhan ada. On the tree, Ya, Tuhan yang ada di pohon, on the road, ya, yang ada di jalan, macam-macam lah pokoknya. all kinds of gods. Ya, segala macam dewa dan Tuhan kita punya di sini. What makes Jesus different? Tapi apa yang membuat Yesus berbeda? Is this Ini yang berbeda. in my country, in Malaysia, Di Malaysia, in my city, di kota saya, ramai orang menaik bus pukul 10 malam. banyak orang naik bis ya jam 10 malam. Menaik bus, naik bus di 10 malam. And they go all the way to Thailand. Ya, mereka perjalanan jauh ke Thailand. 12 hours Naik bis 12 jam. to look for gods. Ya, untuk cari dewa atau Tuhan. To look for gods. Nyari mereka tempat-tempat tertentu di mana ada dewanya. Friends, you don't have to go far today. Kita nggak perlu pergi jauh-jauh hari ini. What makes Jesus different is this. Yang membuat Yesus berbeda adalah Your Bible says, Alkitab saudara berkata, my Bible says, Alkitab saya berkata, Jesus went to all the cities. Yesus pergi berkeliling di semua kota, Jesus went to all the villages. semua desa. Listen, the God that you and I worship, He comes down to where you are. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia yang cari kita, bukan kita yang harus cari Dia. Hallelujah. Hallelujah. Itu yang berbeda. When Haleluya. you can't pay the bills, Waktu saudara nggak bisa bayar tagihan, when you have argument with your husband, waktu saudara ribut sama suami, when you have sickness in your body, waktu saudara mengalami sakit, I want you to know that God is with you. ketahuilah bahwa Tuhan tetap beserta engkau. God is with you. Tuhan tetap menyertaimu. Now you've got a choice to make. Ya, saudara tapi punya pilihan. Either you want to believe the facts. Apakah saudara mau percaya kepada fakta? The fact says, Faktanya berkata, the more you come to church, semakin kau sering ke gereja, your family members go to temple. ya, banyak kita tambah rajin ke gereja, malah orang keluarga kita malah perginya ke kuil. The doctor gives you a diagnosis. That's a fact. Mungkin ada dokter yang memberikan sebuah diagnosa, itu fakta namanya. But you have a choice to make. Tapi kau punya pilihan loh. Either you want to believe the facts Mau percaya fakta or you want to believe the truth. atau mau percaya kebenaran. The truth says, Kebenarannya berkata, believe in the Lord. percayalah kepada Tuhan. You and your household will be saved. Kau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Amen. Amin. Amen. Amin. Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord, you and your household will be saved. Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan, kau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. The fact says, Faktanya you berkata, have sickness in your body. engkau punya sakit penyakit di tubuhmu. But the truth says, Tapi kebenaran berkata, Isaiah 53, Yesaya 53, by his stripes, oleh we are healed. bilur-bilurnya Hallelujah. kita I'm disembuhkan. not Haleluya. saying the facts is wrong, Saya nggak bilang bahwa faktanya itu salah, tidak. but I'm saying you must have faith in the truth. Tapi yang saya bilang adalah kau harus punya iman terhadap kebenaran. Hallelujah. Haleluya. Come on, hallelujah. Haleluya. So I want you to know this morning, so when Jesus saw the crowd, Waktu Yesus melihat orang banyak, when Jesus saw the crowd, waktu Yesus lihat orang banyak, point number one, yang pertama, Jesus had compassion. dia memiliki belas kasihan. Hallelujah. Haleluya.
Jesus had compassion. Yesus memiliki belas kasihan. Last night yesterday I was teaching Kemarin saya 22 mengajar, of you in the seminar. ya saya sudah mengajar tentang belas kasihan kepada 22 orang dari gereja ini di seminar. I told you what makes Jesus different than all the other great leaders. Saya sudah ngajarin kenapa Yesus itu berbeda dengan pemimpin-pemimpin besar lainnya. He had compassion. Karena Yesus itu punya belas kasihan. He had compassion. Yesus punya belas kasihan. I'm smiling. I remember year 2002. Ya, saya ingat satu cerita tahun 2002, saudara. I went to Brastagi, Saya pergi ke Brastagi. and we had a kakail. Ya, kita bilang, Evangelistic. And there was a lorry that went to all the village. Pada malam ini kita ada KKL, Di sana ada- pendeta dari Malaysia. So, Iklannya zaman itu pakai truk keliling desa, Ya, truk pengumuman pakai sound system, ada And KKL gitu. saya tak pernah berkhotbah dalam bahasa Malaysia sebelum itu. Oh, sebelum itu nggak pernah. So it was, and ramai orang, lebih kurang 2,000 orang sudah sampai. Dan I still remember, saya masih ingat lagi sermon, harus sermon dalam bahasa khotbah ya. Khotbah yang saya berkhotbah itu ialah Yesus luar biasa. Dan saya bilang begini, Soeharto orang biasa, Soekarno orang biasa, Megawati orang biasa. Dan saya juga bilang Susilo Bambang semua itu orang biasa, tetapi Yesus luar biasa. Wah, semua semua. Itu saja sama saya. Jadi waktu itu cuma itu belajar bahasa Indonesianya, nggak kayak sekarang. Habis itu saya bahasa Inggris lagi. Jadi masih ingat sampai hari ini. What makes Jesus different? Apa yang membuat Yesus berbeda? He had compassion. Yesus melihat orang banyak, dia keras, Amen. tergerak dengan belas He kasihan. had compassion. Dia punya belas kasihan. The man was with leprosy. Waktu dia lihat orang kusta, He said, Jesus, Yesus, if you are willing, kalau kau mau, Jesus said, kalau Yesus bilang, I am willing. aku mau. Amen. Ya. Amen. Amen. Jesus walked into a city. Yesus masuk sebuah kota, There's a funeral is going on. ada sebuah upacara pemakaman. Everybody is, in the funeral. Ya, semuanya lagi ada di pemakaman. But Jesus looked at that mother, Tapi yang Yesus lihat siapa? Mamanya yang meninggal. and he looked at her and he went to that woman. Lalu dia datang kepada wanita ini yang This is bilang, God Himself. ini pada Allah sendiri dalam rupa Went to manusia. that woman Dia datang ke perempuan itu, and wanita said, itu, do not weep. dan dia bilang jangan And menangis, jangan bersedih. touch the coffin. Lalu dia sentuh peti mati. The boy came back to life. Anak dari ibu itu bangkit. Hallelujah. Haleluya. That woman was caught in the act of adultery. Ada satu wanita yang tertangkap berbuat zina. Now, I'm sure we are old enough. Ya. Adultery cannot be done by one person. Kita kan semua udah dewasa ya. Kalau wanita itu tertangkap perzinahan kan nggak mungkin sendirian dia. Berzina Ya. kan nggak mungkin sendiri. Pasti ada partnernya ya. The world even today blame the woman. Ya. Sampai hari ini yang disalah-salahin cuma wanitanya aja. But Jesus did not condemn. Tapi Yesus tidak menghakimi perempuan. Jesus asked, where is the accuser? Ya, Yesus bilang, mana yang mendakwa kamu? In other words, even Jesus is not condemning her. Hallelujah. Bahkan Yesus sendiri tidak menghakimi dia. Hallelujah. Haleluya. The God that you and I believe, Allah yang saudara dan saya imani, He does not condemn you. dia tidak menghakimi saudara. Hallelujah. Haleluya. Jesus had compassion. Yesus memiliki belas kasih. Jesus had compassion. Yesus memiliki belas kasih. Jesus had compassion. Yesus memiliki belas Very kasih. quickly, I want to give you a few scriptures. Nah, ini ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi saudara. Pastor Tony will read different one. Now, His heart, Jesus was moved with compassion. Ya, ini adalah ayat-ayat yang menyatakan bukan hanya satu saudara. Banyak ayat yang bilang bahwa Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang banyak. Jesus had compassion. Yesus memiliki belas kasihan. Jesus told the disciples, I feel compassion. Matius 15:32, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Hallelujah. Haleluya. When Jesus saw the crowd, He was moved with compassion. Waktu Yesus melihat orang banyak, dia tergerak oleh belas kasihan. When He see that woman, He felt compassion. Waktu dia melihat wanita itu, dia tergerak oleh belas kasihan. And Jesus, when He went to another place, He saw the crowd again, He had compassion. Waktu dia pergi ke tempat lain, kemudian melihat orang banyak, tetap tergerak oleh belas kasihan. This morning I want you to know that God has compassion for you. Saudara, saya mau saudara tahu hari ini Tuhan itu punya belas kasihan untuk saudara. That is why, I want to talk to leaders now. That is why when we serve God,
para pemimpin majelis, para pemimpin gereja, waktu kita melayani Tuhan, we must have compassion. kita juga harus punya belas kasih. Amen. Amin. Whether it's worship, Waktu kita menjadi tim pujian penyembahan, usher, oikos, ya oikos atau KKA, we must have compassion. kita semua harus punya belas kasihan. We must have compassion. Punya belas kasih. We don't serve God because we are good. Kita melayani itu bukan karena kita baik kan? We serve God because God is good. Kita melayani karena Tuhan yang baik. Amen. God is good. Amen. Tuhan itu baik. Amin. So point number one, very quickly, Jesus had compassion. Itu poin nomor 1. Yesus memiliki belas kasihan. Point number two, Poin kedua, Jesus made complaint. Yesus membuat sebuah keluhan. Jesus made complaint. Yesus membuat sebuah keluhan. Now, when I taught this in a Bible school, Nah, waktu saya ngomong tentang Yesus mengeluh di sekolah Alkitab, in Assemblies of God Bible College, ya, di sekolah Alkitab GSCA, you know, all the students, they think they're smart. ya, karena mahasiswa itu kan selalu merasa yang paling pintar, Pak. And they look at me like, they said, Pastor, where Jesus made complaint? Lalu mereka bingung, emang Yesus pernah komplain? I said, look at the scripture. Coba lihat He said, ayatnya baik-baik. Jesus said, the harvest is plentiful. Yesus berkata, tuaian memang banyak. The harvest is plentiful. Tuaian memang banyak. Tetapi, Tetapi, the laborers pekerjanya are few. sedikit. That is a complaint. Itu kan komplain namanya. That's an official complaint. Itu adalah keluhan surat resmi, gitu ya. So when Surat someone resmi. complain, Kalau seseorang komplain, we must do something. harus kita tangani kan komplainnya itu. Am I right? Betul nggak? When someone complain, Kalau saudara di kantor atau di usahamu ada yang komplain kan harus we must do something. dipenuhi komplainnya itu, harus We need ditangani. workers today. Kita hari ini perlu banyak pekerja lagi. We Saudara. need pioneers today. Kita perlu para perintis. We need trailblazers today. Ya, kita perlu orang-orang yang terlatih. Amen. Amin. So remember, Jadi ingat, number one, we must have compassion. yang pertama kita harus punya belas kasihan seperti Yesus. Number two, we Yeah. must heed to the complaint. Listen to the Yang complaint. kedua, kita harus mendengarkan komplainan Yesus itu. That leads me to my third point. Dan kemudian saya akan melanjutkan ke poin ketiga. Jesus Yesus gave them commission. memberikan perintah. Hallelujah. Haleluya. Jesus gave commission. Yesus memberikan perintah. He said, go into all the world. Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia. Go into all the world. Pergilah ke seluruh dunia. But starts with Bandung first. Tapi mulainya dari Bandung dulu lah. Amen. Amin. This is your Jerusalem. Inilah Yerusalem, saudara. Then Judea. Baru pergi ke Yudea. Then Samaria, then Judea. Ya, Samaria, Yudea. Go into all the world Baru pergi ke seluruh dunia. and preach the gospel. Beritakanlah Injil. Preach the gospel. Beritakanlah Injil. Preach the gospel. Beritakanlah Injil. I was 17 years old. Saya waktu itu usia 17 tahun. Masih belajar di sekolah. And I used to play tennis in my school. Saya dulu suka main tenis di sekolah. I invite the students to come to the tennis court. Saya undang-undang pelajar lain untuk ikut main tenis. I was only 17. Saya baru 17 tahun. I don't know the entire Bible. Saya belum hafal seluruh And Alkitab. I never been to Bible school. Belum pernah sekolah Alkitab I waktu started itu. preaching. Tapi saya berkhotbah di lapangan tenis. By the time I was 19, Waktu saya sampai usia 19 tahun, I went to the Malaysia Universitas. saya pergi ke Universitas Malaysia, Universitas Teknologi. ya Universitas Teknologi. I went there to preach. Bukan untuk sekolah tapi untuk berkhotbah. Hundreds of them accept the Lord. Ratusan orang terima Yesus. Before I went to Bible school, Assemblies of God Bible College, Bahkan sebelum saya masuk sekolah Alkitab I GSCA, baptized so many people. saya sudah baptis banyak orang. My leaders, how to say, my majelis, Ya, majelis saya, they said, you can't do that. mereka bilang nggak boleh, kamu kan belum pendeta itu. You don't have license. Dia nggak punya, belum PI lah istilahnya, You belum go to PI Bible itu. school. Belum masuk sekolah Alkitab, nggak boleh tuh kata dia. Then I went to Bible school. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab. Amen. Amin. Because I took Word of God seriously. Karena saya itu serius dengan firman Tuhan, sudah. I took Word of God seriously. Saya serius dengan You firman know, Tuhan. I prayed for the Urapan. I said, God, all I want, I told God this, I want one thing. I told God, I only want one thing. I want the anointing. Selalu kalau saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya cuma mau satu hal, Engkau urapi aku. Tuhan. I read all the books in the bookstore. Saya baca semua buku di toko-toko buku. Saya tak mampu ya. So I go to the bookstore, I take the book, I'll stand, I'll read. Ya, saya kan nggak banyak, uang saya nggak banyak, jadi baca di sana sampai habis baru pulang. Nggak I'll dibeli bukunya. read the book and put back. The lady will look at me like that. LSM ini kok orang bolak-balik cuma baca nggak pernah beli gitu tiap And hari. I take the next book, I go to another place.
Ya. I read again. Ambil buku lain mojok supaya nggak kelihatan nama sales yang tadi, dibaca lagi, ditaruh lagi. Amen. Amin. Because I wanted the anointing. Karena saya ingin punya I wanted pengurapan. the anointing. I said, God, if you anoint me, Tuhan, urapi aku. I will never stop. Aku gak akan berhenti. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I fasted. Saya berpuasa. I prayed. Saya berdoa. I fasted. Saya I berpuasa. prayed. Saya doa. I read the word of God. Saya baca firman Tuhan. And every great man that came, Dan semua orang hebat yang datang. I asked them to pray for me. Ada pendeta-pendeta yang besar minta, tolong doakan saya. So they all laid their hand on me, Ya, different mereka pastors. tumpahkan tangan di atas saya dan banyak pendeta yang tumpahkan tangan buat saya. And my hair is gone. Ya, sampai akhirnya saya botak. Gara-gara saya ditumpang tangan ya. Betul. Betul saudara. Satu dua apa ya, ini banyak pastor. Bukan cuma 1-2 orang tumpang tangan, ratusan Wah, yang ramai. hilang. Ratusan sampai rambut dah hilang. You know, sekali saya pergi sebuah gereja dan budak kecil itu dia bilang, Anak kecil. anak kecil, We call slave, ya, slave. Ya. So anak kecil dia bilang, Mak, bu, mana apa nih? Pastornya rambutnya mana? Saya dah dengar. Saya pergi kepada ibu. Saya lihat anak tu, adik, saya letak rambut di rumah. Oh, okey. Rambutnya saya tinggal di rumah deh. Saya bilang gitu. Bila nanti lain minggu saya akan bawa ya. Saya bilang nanti kalau saya datang lagi minggu depan saya bawa rambut saya. Yesus did not command the world to go to church. Yesus itu tidak memberi perintah kepada seluruh dunia untuk pergi ke gereja. But Jesus Tapi Yesus memerintahkan, commanded memerintahkan gerejanya, the church, gerejanya, that is you and I, yaitu saudara dan saya, bukan gedungnya, to go to the world, untuk pergi ke seluruh dunia, to reach the people, untuk menjangkau orang-orang, bring them to church. bawa mereka ke gereja. I said something yesterday, Kemarin saya sampaikan sesuatu di seminar, and I want to say it today. dan saya mau mengulanginya lagi. When we do what is possible, Ketika kita mau melakukan apa yang mungkin dilakukan, not impossible, what is possible? kita cukup melakukan apa yang bisa dan mungkin dilakukan. God will do the impossible. Maka Allah yang akan melakukan hal-hal yang tidak mungkin atau yang mustahil. So there is two departments, Jadi ada 2 departemen, saudara. the possible, Yang mungkin the impossible. dan yang mustahil. The possible, Yang mungkin, the impossible. yang mustahil. The possible, Yang mungkin, the impossible. mustahil. The possible is to take the phone and call your friend. Angkat telepon teman itu mungkin nggak? Mungkin, bisa. Invite them to come to church. Ya. Undang mereka ke gereja? Mungkin. Don't just invite them. Jangan cuma diundang. Tell them I meet you for breakfast. Ya, bilang sama mereka, yuk kita sarapan bareng. Di makanan di sini sungguh hebat sekali. Lebih baik daripada Malaysia. Sampai saya sakit perut semalam. Pagi ini saya minum jus saja, takut. Bawa mereka pergi makan, sarapan. Lepas itu bawa mereka datang ke gereja. Introduce, Ya, perkenalkan. perkenalkan mereka kepada pemimpin di gereja ini, kepada pastor. Semua ini departemen yang possible. Ini kan semua adalah bagian yang bisa atau mungkin dilakukan. Jangan bilang kepada saya, pastor saya kena berdoa dulu. Jangan bilang ini kalau disuruh ajak orang, taruh dulu, pastor saya doa dulu. Saya tidak bawa Bible saya. Kalau tidak saya bang kamu dengan Bible. Right? So some people too spiritual. Don't do that. Ya, beberapa orang tuh terlalu rohani. Semua kalau disuruh bilang doa dulu. Do what is possible. Jangan. Yang memang bisa dilakukan, lakukan. Let God touch that person in the church. Biar Allah yang melakukan yang tidak mungkin buat kita seperti menjamah hati orang. Let the Holy Spirit fill them in Itu the church. urusan Roh Kudus. Amin. Dia masuk gereja, Roh Kudus jamah hatinya. Biar itu Yes. Tuhan yang urus. That's God's department. Itu departemennya Tuhan. We don't need to go to that department. Nggak usah urusan kita. Mengubah hati orang tuh bukan urusan Let the Holy Spirit touch that itu. Biar person. Roh Kudus aja kerja. Amen. Amin. When they are in the church, you pray for them. Nah, waktu dia sampai di gereja, kita cuma cukup Through the mendoakan. worship, they will be touched. Doakan supaya lewat pujian penyembahan orang itu dijamah Tuhan. Through preaching, they will be Lewat touched. khotbah mereka akan dijamah Tuhan. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It can be done.
bisa dilakukan. Saudara. Go out and reach out to the people. Ya, pergi keluar. You know, when we have a special meeting in my church, Kalau kami ada kebaktian khusus di gereja, I'm going kami to tell you how spiritual my church members. ya, saya mau kasih tahu betapa rohaninya jemaat saya. I tell my church members, bring your friends, Kita mau bikin KKR, bawa teman-teman kalian, bring your family. bawa keluarga kalian. They say, Pastor, Mereka bilang ini, Pak Pendeta, no more friends. udah nggak punya teman saya Mas Pendeta. No more friends. Udah semua udah saya ajak, udah nggak ada lagi. Then I said, bawa musuh-musuh. Ya, kalau nggak punya teman musuhmu juga kamu bawa. They look at me like, Mereka kaget. Pastor, mana boleh pakai macam itu? Mana boleh, Pastor? The Bible say love your enemy. Alkitab bilang kasihilah musuhmu. Amen. Amin. Maka bagaimana nak love your enemy? Bagaimana cara mengasihi musuh? Invite them to church. Undang ke gereja. But they're my musuh. Tapi kan mereka musuh saya. It's okay. Gak apa-apa. God loves your musuh. Tuhan juga mengasihi musuhmu. Amen. Amin. So when I tell them invite your musuh, they don't like. Nah, baru kalau disuruh undang musuh nggak mau, baru undang teman deh. I want to tell you a story. Sekarang saya mau kasih cerita And ya. I will conclude. Nah, ini akan saya tutup dengan cerita ini. I don't preach very long. Don't worry. Ya tenang aja, khotbah saya nggak panjang kok. 1991 ya. 1991. No. Was it 1991? 2001. It's the first time I'm going to London to preach. Oh, tahun 2001 ya, 2001 itu pertama kalinya Pak Shen diundang khotbah di London, Inggris. Alright, saya iron punya baju untuk seminggu. Wah, saya setrika baju biar mulus. In London already. No, not yet. I'm in the airport, Singapore. Oh, saya masih transit di Singapura di bandara. So my friend called me. Lalu teman saya telepon. He said, Pastor Sean, Pendeta Sean, are you where are you? udah di mana posisinya? I said, I'm in Singapore. I'm going to go to London. Saya lagi transit di Singapura, nanti mau pergi ke London. Oh no, something bad happened. Dia bilang, aduh ada sesuatu yang buruk sedang terjadi. People bombed that building in America. Ada orang-orang yang ngebom gedung di Amerika Serikat. Then I went to the news Lalu saya buka berita in the airport, di bandara. and I saw the building came down. Dan saya lihat secara siaran langsung. Saudara tahu ya, yang masih usianya waktu itu masih dua menara kembar itu runtuh. This was the plane. Ini pesawat yang menabrakkan, bukan This was pesawat berdiri. the plane. The plane that hit. Ini the building. pesawat yang menabrak gedung WTC Tower. There are about 2,000 over people died. Ada 2,753. 2.753 orang total yang meninggal. The first plane hit the North Tower. Pesawat pertama itu menabrak yang utara ini yang duluan. Ini ada pesawat kedua tuh soalnya. Pesawat yang kedua, the second plane must hit exact spot so that entire building can come down. Yang pertama itu terlalu tinggi jadi dia nggak langsung runtuh. Yang kedua dia harus tabrak di titik tertentu sehingga runtuh, dan itu benar runtuh. 57 nationalities died. Orang-orang dari 57 negara total di dalam dua gedung ini. Now, here's the catch. Nah ini poinnya sudah. 9/11 changed the entire world. Peristiwa ini namanya 9/11. While the building, Mengubah seluruh dunia. while the building is going down, Waktu gedung itu runtuh, thousands of people are running away for their lives. ribuan orang itu melarikan diri, yang di bawah sini semua ya, semua lari. But there were 343 fire brigade workers. Saudara, tetapi ada 343 petugas pemadam kebakaran. While people are running for their lives, Waktu semua orang lari menyelamatkan diri, 343 fire brigade run towards the building 343 pemadam kebakaran malah lari ke dalam gedung itu to save lives. untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. To save lives. Untuk menyelamatkan jiwa. To save lives. Untuk menyelamatkan jiwa. What made them different? Apa yang membuat mereka berbeda? What made them different? Apa yang membuat mereka berbeda? When everybody lying, running for their lives. Semuanya lari, kabur, menyelamatkan diri. Many of them are running for their lives in Bandung. Ya, mungkin di Bandung ini ada orang sedang lari, menyelamatkan hidup mereka. But we have church members here today Tapi hari ini kita punya jemaat that we must run towards where they are yang harus lari, bukan melarikan diri, tapi menjangkau mereka. and reach them for Jesus. Dan membawa mereka kepada Tuhan They are Yesus. spiritually dying, Mereka tuh mati secara rohani. but we have the hope in Christ Kita Jesus our yang Lord. punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Amen. Amin. I want to introduce you to someone. Saya mau memperkenalkan saudara kepada seseorang.
His name is Michael Judge. Namanya Michael Judge. He was a pastor. Dia adalah seorang pendeta, Catholic sebenarnya, priest, Catholic priest. Retired Romo Catholic. Katolik ya, yang sudah But he was a pensiun. chaplain, pastor for the 343 Fire Brigade. Jadi dia itu adalah, nah istilahnya itu chaplain atau pembina rohani dari Departemen Pemadam Kebakaran yang 343 orang. And officially, he was the first person to die in the 9/11. Dan dialah orang pertama yang meninggal, ya, ditemukan meninggal di reruntuhan 9/11 ini. Amen. Karena dia masuk mau menyelamatkan yang lain. He ran towards that building when everybody is running away. Dia malah lari ke dalam gedung waktu orang semuanya malah. When I read this story, Saudara, saya menutup pesan Tuhan ini. I said, God, make me the kind of man Dan doa saya, Tuhan jadikan saya orang yang seperti ini. that is willing to run and die for Yang people mau doesn't even know. yang mau melarikan diri bukan ke kabur tapi malah untuk menyelamatkan orang-orang yang dia bahkan gak kenal. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Let us run to the people, Mari kita lari menjangkau orang-orang itu. our family members, Mungkin ada keluarga kita yang belum our diselamatkan, friends, teman kita, our colleague, atau rekan kerja kita, our enemies. bahkan musuh-musuh kita. Let's run to our neighbors Mari kita pergi kepada tetangga kita, and win them for the Lord Jesus Christ. menangkan mereka bagi Tuhan Yesus Stand with Kristus. me. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Hallelujah. Thank you, dear Jesus. Terima kasih Yesus. Can I have the musician? Tim pujian boleh maju ke depan. Hallelujah. Haleluya. Praise you, Father. Puji Tuhan. Praise you, dear God. Praise you, dear God. Here comes my bassist. Hallelujah. Haleluya. Amen. We serve a good God. Amen. Kita melayani Allah yang baik, amin. Amen. Let us pray for today. Mari kita berdoa For God's compassion. supaya Tuhan kasih belas kasihan-Nya dalam hidup kita. God's compassion. Belas kasihan Tuhan. For God's compassion. Belas kasihan Tuhan. Amen. Hallelujah. Haleluya. Amen. This is the last song. Lagi yang praise you, dear Father. Praise you. Allah Roh Hallelujah. penuhi kami. Yes, dear God. Yes, dear Father. Ku rindu Kau selalu Yes, dear Father. dalam hidupku. Hallelujah. Amen. Allah Roh Ubahkanlah hati kita. Hallelujah. ubah hatiku, Hallelujah. Roh Kudus. Hallelujah. jadikanku jamaah ku rindu hadiratmu. Hallelujah. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Hallelujah. Father, I pray Bapa, aku berdoa for each and every one untuk setiap kami that's standing in your presence. yang berdiri di hadapan hadirat-Mu. ya Tuhan. Lord, we invite your sweet presence. Kami mengundang hadirat-Mu yang luar biasa. Holy Spirit, Roh Kudus, anoint them. urapi kami Tuhan. Anoint them. Urapi, Anoint them. urapi mereka, Anoint them. urapi mereka. Give us compassion. Berikanlah kami belas kasihan. Help us to listen to the complaint Tolong kami untuk bisa dengar keluhan-Mu and walk with commission.
Dan kami mau menjalankan perintah-Mu ya. In Jesus' Dalam name. nama Yesus. In Jesus' matchless name. Dalam nama Yesus. We give thanks and we pray. Kami berdoa dan bersyukur. And all God's people say, Semua orang berkata, Amen. Amen. Give a Lord a loud clap. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Langsung saya yang bertugas berjamaah silakan menaikkan pujian yang sudah dipersiapkan. Haleluya. Engkau sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Beban ini seharusnya ada di hati kita. Tuayan berlimpah-limpah di luar sana. Tetapi pengerja seperti saudara dan saya terlalu sedikit. Dan firman Tuhan hari ini memberitahukan, mengajak saudara, jadilah penuai-penuai, bawa dia kepada Kristus, karena hanya di dalam Kristuslah mereka mendapatkan pengharapan, kekuatan baru, masa depan yang penuh harapan, juga keselamatan. Biarkan kebenaran firman Tuhan ini menyentuh hatimu yang terdalam. Biarkan ajakan ini mendorong saudara. Panggilan ini membuat saudara bisa melakukan sesuatu buat kerajaan surga. Ini untuk saudara dan untuk saya. Mulailah bergerak. Mulailah lakukan sesuatu. Jangan tunggu besok, tapi mulailah dari sekarang. Kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus.
Dua unsur dalam perjamuan kudus sudah di tangan saudara. Angkatlah roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan izinkan Tuhan menjamah, memberkati dan menyatakan kemuliaan dan mujizat di dalam perjamuan kudus ini. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darah yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, haleluya. Ucapkanlah syukur, haleluya. Haleluya, 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 oh haleluya. Mari kita bersyukur, sembah Tuhan, sembah Raja-Mu yang bersama-sama dengan yang hari ini memberkati, yang hari ini menyatakan kemuliaan-Nya, yang hari ini menyatakan mujizat, yang hari ini dia menyatakan kehendak-Nya, yang hari ini dia menyatakan hatinya kepadamu. Puji dan sembah Dia. Haleluya, oh haleluya. Sikiakan sembah, 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 sembahlah Raja-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Allah. Engkau yang sakit hari ini dijamah oleh bilur-bilurnya, pulang engkau sembuh. Engkau yang berbeban berat dijamah oleh kuasa Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Bawa kemenangan dari Tuhan. Apapun tekanan hidup, apapun masalah, engkau pulang dari tempat ini dengan kemenangan, karena firman-Nya memberi kau kemenangan, kuasa-Nya memberi kau kemenangan. Pulang dengan kelegaan yang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pernikahan. Tuhan memberkati usaha dan bisnis. Tuhan memberkati toko dan daganganmu. Tuhan memberkati pekerjaan. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Sepanjang minggu ini apapun yang kau lakukan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Arahkanlah hatimu dan angkatlah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan terus menaungi dan memberkati, menjaga dan memelihara engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang percaya katakan sama-sama amin. Silakan dulu duduk sebelum kita pulang. Saya mau ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony yang sudah bersedia.
dia buat kami. Inilah kami. Terima kasih sudah melayani kami. Kami sangat diberkati. Saudara-saudara, hari ini beliau dan di depan, jadi berikan salam, katakan bahwa hari ini kita diberkati